Ya, saya rasa kerjasama dengan Blue Forest di Sulawesi ini merupakan awal ya. Kita juga berharap ini bukan satu-satunya event yang bisa dikerjakan bersama-sama antara Amarta dengan Blue Forest, tapi ini menjadi satu milestone atau titik awal agar kerjasamanya juga berkelanjutan gitu ya. Karena visi sustainability itu tentunya kita bicara long term solutions atau menyelesaikan masalah jangka panjang gitu. Halo teman mata semuanya, selamat datang di podcast Impact Talk. Di podcast kita kali ini, kita akan membahas terkait salah satu sustainability yang sudah dilakukan oleh Amarta. Nah, salah satunya adalah konservasi penanaman mangrove di Sulawesi, dan Amarta bekerja sama dengan Yayasan Hutan Biru untuk hal tersebut. Oke, narasumber kita kali ini ada Mas Rio dari Yayasan Hutan Biru dan juga Mas Arya dari Amarta. Yuk kita sapa dulu. Halo Mas Rio. Halo Mainda. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Mas Rio ini bukan salah satu ya, direktur utama dari Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest Foundation, betul ya? Betul, Mbak. Betul. Salah satunya lagi narasumber kita nih, kita sapa lagi ya. Ada Mas Arya. Halo Mas Arya. Halo, Mainda. Jadi Mas Arya ini teman-teman adalah Chief of Risk and Sustainability Officer di Amarta atau CSRO lah ya singkatannya ya Mas Arya ya. Ya, boleh. Oke, kita ke Mas Rio dulu. Kita mau menggali lebih dalam terkait background-nya Mas Rio dulu nih. Mas Rio sebagai direktur utama di Yayasan Hutan Biru. Sudah berapa lama Mas Rio menjadi direktur utama di Yayasan Hutan Biru? Saya jadi direktur dari 2018. Dari 2018? Iya, untuk periode 5 tahun sampai tahun depan kayaknya berakhir. Jadi setiap 5 tahun sekali berganti kepemimpinan gitu ya? Iya. Kalau saya lihat background-nya nih kayaknya Mas Rio ini sangat fokus ke NGO ya. Dulu juga sempat aktif di beberapa NGO sebelum di Blue Forest. Mungkin boleh kali sedikit diceritakan kenapa sangat tertarik dengan NGO ini. Biasanya kan kalau misalkan lulus kuliah kan kita maunya langsung kerja di salah satu perusahaan swasta gitu kan. Kenapa Mas Rio malah pilih untuk berkarir atau aktif di NGO? Baik, Mbak Indah. Saya lulus itu tahun 2010 ya dari kampus, dan memang dari kampus sukanya kegiatan-kegiatan yang berbau kelembagaan kemahasiswaan termasuk kepencinta halaman, dan sangat terinspirasi sama kerja-kerja dan dampak yang ditimbulkan dari teman-teman WWF yang fokus pada biodiversity conservation, dan juga teman-teman dari TNC dulu, Conservation International dan yang lain. Syukurnya setelah lulus dari kuliah, saya kebetulan juga waktu itu penelitiannya ikut dengan peneliti asing yang kemudian bertemu dengan orang asing lainnya yang kemudian diajak untuk gabung di salah satu NGO yang dibentuk. Kebetulan NGO-nya namanya dulu Mangrove Action Project Indonesia. Mangrove Action Project Indonesia ini di 2010 afiliasinya dengan Mangrove Action Project International dari New York, tapi sebenarnya sedang membuat beberapa misi terkait dengan pemulihan rehabilitasi mangrove di Indonesia. Jadi saya Yayasan Hutan Biru itu lahir dari evolusi Mangrove Action Project Indonesia tadi. Jadi sebenarnya saya tidak berpindah banyak NGO, cuma satu saja. Dari MAP Indonesia berubah jadi Yayasan Hutan Biru, saya masih di situ-situ sampai sekarang. Oke, berarti sebenarnya mah aktifnya dari lama ya, dari mahasiswa ya. Cuma memang Pas lulus sebenarnya. Pas lulus gitu ya. Cuma memang lembaganya yang bertransformasi kurang lebih. Berarti kayak Mas Rio ini aktif kayak Mapala gitu juga nggak, Mas? Dulu seperti mahasiswa pecinta alam. Oke, kita beralih ke narasumber selanjutnya. Biar teman-teman tahu seberapa kuat sih background kedua narasumber kita ke dalam salah satu ya tadi sustainability ya topik kita kali ini. Beralih ke bos saya. Halo Mas Arya. Halo Indah. Jadi Mas Arya ini teman-teman memang dari kuliah kayaknya sangat concern sekali atau fokus ke dalam sustainable development, gender and poverty ya. Mungkin Mas Arya boleh diceritakan kali ya, apa sih motivasinya, kenapa sih sangat fokus dan sangat mencintai hal tersebut gitu Mas Arya? Ya, saya dulu pernah mengambil master's degree di Inggris. Memang bidangnya adalah sustainable development, gender dan poverty gitu. Karena saya melihat ketika kita
bicara konteks pembangunan berkelanjutan atau sustainability, terutama dalam konteks Indonesia, tentu faktor gender atau women empowerment itu sangat lekat hubungannya dengan usaha-usaha untuk pengentasan kemiskinan gitu. Jadi saya melihat ada irisan antara empowering women, kemudian improving prosperity atau meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu pilar untuk bisa menciptakan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Jadi disitulah saya merasa tertarik dan melakukan banyak riset yang tentunya sangat berkaitan dan berkontribusi terhadap apa yang saya lakukan di Amarta. Karena di Amarta sendiri kan kita fokusnya bagaimana kita bisa empower orang-orang di desa, kemudian menstimulasi pertumbuhan bisnis di skala ultra mikro dan mikro melalui pendanaan produktif yang tentunya tujuan utama atau misinya adalah bagaimana kita menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi itulah kenapa saya tertarik dan sangat menyenangi riset di bidang sustainable development dan juga women empowerment, karena itu salah satu elemen penting kalau kita ingin menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di Indonesia gitu, Indah. Wow, jadi narasumber kita kali ini memang sangat fokus terhadap sustainability. Ada yang memang dari kuliah sudah aktif dalam project-project sustainability dan ya Mas Arya juga tentunya dibawa ini ke dalam pekerjaannya di Amarta. Wah, oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi terkait sustainability impact ya yang dilakukan Amarta dan Blue Forest, kita mau tanya-tanya dulu nih ke Mas Rio. Kan mungkin teman-teman di sini juga belum tahu nih terkait Blue Forest itu apa sih, kayak baru dengar gitu. Jadi Mas Rio, saya kan lihat-lihat juga nih di websitenya. Jadi Blue Forest itu ada beberapa pendekatan kalau nggak salah gitu ya. Mungkin Mas Rio bisa sedikit menjelaskan sih sedikit fokus pendekatan apa saja yang dilakukan Blue Forest dan aktivitinya itu apa saja gitu. Juga kerjasama yang dilakukan Blue Forest dengan pihak eksternal lain mungkin selain Amarta. Ya, Yayasan Hutan Biru. Yayasan Hutan Biru ini kan dari segi nama saja banyak orang tanyakan kenapa hutan biru, hutan identik dengan hijau, biru identik dengan langit atau lautan. Ya, pesan para pendiri memang dan lahir dari sebuah kegelisahan terutama terkait dengan vokal sistem yang kami kerjakan di ekosistem mangrove dan daerah aliran sungai. Ada tekanan yang terjadi pada hutan mangrove dan daerah aliran sungai. Dan ketika kami memiliki visi kalau hutan itu hijau, hutan kembali baik, langit dan laut itu akan semakin biru. Jadi untuk mengambil semangat bahwa kita harus semakin menghijaukan supaya langit dan laut biru, itu nama Yayasan Hutan Biru muncul. Meskipun ada banyak ini juga kami bisa sampaikan terkait dengan bagaimana Yayasan Hutan Biru itu berevolusi dari kerja-kerja yang dulunya memang hanya fokus pada rehabilitasi mangrove dan sekarang sudah masuk ke sampai beberapa pendekatan juga terkait dengan pendekatan livelihood, pendekatan perbaikan kesehatan di tingkat masyarakat sampai ke pendidikan lingkungan hidup juga. Jadi ada banyak ini. Blue Forest sendiri memiliki visi itu bagaimana bersama-sama mewujudkan komunitas yang resilient, sehat. Jadi resilient dan sehat, terutama karena kita paham kalau di konteks mangrove itu sangat dekat dengan wilayah pesisir, itu tekanan perubahan sangat tinggi di wilayah pesisir, dan terutama tekanan-tekanan terkait dengan alih fungsi lahan, terkait dengan praktek-praktek pemanfaatan SDA yang tidak berkelanjutan, pengaruh-pengaruh dari luar terkait dengan pembangunan yang masuk di satu wilayah pesisir itu sangat marak. Ini yang menjadi kita bersama-sama masyarakat menginginkan daya adaptasi yang kuat, yang meningkat ketika bekerja bersama dengan Blue Forest. Jadi pendekatan kami, Participatory Action Research, itu sebenarnya bagaimana menemukan masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan masyarakat dari subsistem sosial, ekonomi, ekologi. Jadi dikaji sama-sama, kita bersama masyarakat melihat apa yang terjadi di sistem sosial, ekonomi dan lingkungannya mereka. Kemudian kita menganalisa sama-sama
juga dengan masyarakat untuk menemukan cara untuk mengatasinya secara bersama-sama. Jadi kurang lebih kalau bisa disimpulkan fokus utamanya sebenarnya ke budidaya mangrove ini. Cuman memang dari situ kan nanti akan ada aktiviti-aktiviti lain yang memang mendukung hal tersebut gitu. Kurang lebih. Budidaya mangrove itu sebenarnya kalau dari segi kata mangrove ini tumbuhan. Kami ada banyak terkait dengan versi mangrove itu tumbuhan atau tanaman. Jadi kami lebih sebutkan tumbuhan, dan kalau dia tumbuh kami lebih mendorong itu tumbuh secara alami, secara cepat dengan upaya-upaya. Jadi buat kami menyebutkan mangrove dibudidayakan itu sebenarnya tidak terlalu tepat untuk dari segi apa yang kami kerjakan bersama masyarakat. Jadi kembali ke tadi, untuk bagaimana menemukan masalah, kami memakai tagline lokal ke global ke lokal. Ini lebih dalam artian bagaimana kita ketika masuk ke dalam sebuah sistem mengenali sebuah masalah, kita memahami dulu konteks lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam, apa saja yang mereka lakukan ketika memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Dan kemudian ketika mendapati masalah dan bagaimana kita mengatasinya, kita pertemukan dengan apa yang dilakukan mungkin di luar desa atau di luar kampung sudah ada solusi-solusi yang ditemukan, atau mungkin di literatur akademisi sudah ditemukan, dan kemudian kita pertemukan. Jadi secara global ada perlintasan yang kemudian membuatkan berujung pada aksi-aksi atau tindakan lokal untuk mengatasi sebuah masalah-masalah, baik itu di sistem sosial, ekonomi, atau ekologi. Salah satu aktivitinya itu kayak gimana? Kalau tergantung isunya lagi kan. Salah satunya aja nih. Kalau isunya rusak hutan mangrove yang rusak, jadi kita bersama masyarakat itu lebih ke bagaimana melihat apa yang sebenarnya menjadi driver dari pengrusakan ekosistem mangrove di suatu wilayah. Jadi untuk meningkatkan resiliensi itu tadi, kita memulai dengan mengenali masalah, kemudian mengatasinya. Dan yang sering kami temukan biasa penariknya di lingkungan. Kalau lingkungannya terdegradasi, upaya-upaya itu untuk dikembalikan lagi menjadi untuk ekosistemnya pulih, karena misalnya mangrove banyak mata pencarian masyarakat bergantung pada mangrove, dan kami mendorong rehabilitasi mangrove secara ekologis, karena biasanya kalau kita sebut program rehabilitasi mangrove, orang akan langsung pikir bagaimana melakukan penanaman, padahal penanaman itu adalah langkah aksi. Sedangkan sebelum langkah aksi, kita perlu memulai dengan bagaimana menilai kondisi sebuah lokasi layak apa tidak ditumbuhi mangrove, dan bagaimana langkah teknisnya. Itu yang kita ajak sama masyarakat untuk mengatasi. Berarti sebenarnya cuma tidak hanya sekedar menanam, tapi bagaimana merawat dan bagaimana juga cara mempertahankannya gitu kan ya. Betul. Karena dampak manfaat dari mangrove itu sendiri itu kan banyak. Salah satunya tadi untuk manfaat ekonomi di masyarakat pesisir gitu ya. Betul. Sip, oke. Tadi sudah bahas panjang lebar ya terkait Blue Forest ini, ternyata luar biasa perannya terhadap masyarakat pesisir pantai, khususnya tadi mungkin bukan budidaya. Tadi apa ya jadi istilahnya kalau bukan budidaya penanaman? Kami lebih mendorong kata-kata konservasi mangrove. Konservasi mangrove. Yeah. Oke, baik. Karena saya orang awam ya, saya kenalnya budidaya. Kalau konservasi itu lebih luas lagi berarti ya. Oke, nah dari Blue Forest udah, nah mungkin teman-teman akan penasaran kali ya, kenapa ada Amarta di sini dan kenapa Amarta gitu kan ya, fokus untuk bekerja sama dengan Yayasan Blue Forest gitu kan. Apa sih sebenarnya landasannya gitu? Langsung kita tanya ke bos saya. Diulang lagi. Oke, Mas Arya, tadi kita udah ngobrol sama Mas Rio juga gitu kan. Ternyata Blue Forest ini memang sangat fokus terhadap konservasi mangrove gitu kan. Mungkin Mas Arya bisa sedikit menjelaskan gitu kenapa Amarta gitu kan menjadi fokus gitu terhadap konservasi mangrove ini. Mungkin ini nggak cuman ini aja gitu, salah satunya gitu kan, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Amarta yang ternyata tidak melulu langsung gitu kan berdampak terhadap keuangan gitu. Karena kan kita tahu Amarta ini kan salah satu platform P2P lending gitu kan, fokusnya pasti biasanya ke keuangan aja gitu. Ya, jadi gini Indah, secara bisnis Amarta memang
memiliki visi bagaimana kita bisa membangun bisnis itu yang sustainable, yang berkelanjutan. Nah, tentunya dalam konsep sustainability ini kita tidak hanya membicarakan tentang profitability atau keuntungan bisnis semata gitu ya dari sebuah bisnis yang dijalankan oleh Amarta. Seperti yang tadi Indah sampaikan, Amarta memang lembaga jasa keuangan gitu ya, marketplace platforms untuk microfinancing gitu ya, ibu-ibu gitu, pemberdayaan perekonomian itu yang menjadi fokus utama atau bisnis modelnya Amarta. Tetapi di sisi lain, ketika kita melihat gambaran yang lebih besar, tentunya Amarta juga memiliki concern atau perhatian terhadap well-being dari customer kita. Dan dalam hal ini, well-being ini tidak hanya financial well-being ya, atau kesejahteraan dalam sisi keuangan saja, misalnya peningkatan pendapatan atau peningkatan kesejahteraan, tetapi bagaimana Amarta juga bisa berkontribusi membangun ekosistem yang lebih tangguh, tadi Mas Rio sampaikan resilient gitu ya. Nah, dalam hal ini tentunya ada aspek-aspek yang lain. Salah satunya adalah aspek lingkungan dan juga aspek-aspek yang terkait dengan well-being ataupun kesejahteraan dari customer-nya Amarta gitu ya. Dari di sini tuh banyak sekali elemen yang terlibat. Jadi nggak cuma masalah finansial atau profitability. Nah, dalam konteks ini Amarta memiliki satu program yang namanya Amarta Lestari. Nah, dalam program Amarta Lestari ini, Amarta memang memiliki fokus untuk bagaimana kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan usaha-usaha atau proyek-proyek yang berkaitan dengan pertama penurunan emisi karbon, kemudian yang kedua meningkatkan resiliensi atau ketangguhan. Ketangguhan ini bisa dari sisi lingkungan dan masyarakat yang rentan terhadap bencana. Jadi di sini Amarta menerapkan prinsip bahwa ketika kita membangun resiliensi atau ketangguhan masyarakat dan lingkungan terhadap bencana, ini adalah sebagai bagian dari mitigasi risiko juga. Misalnya begini, ketika sebuah daerah misalnya di Sulawesi, di pesisir yang rawan bencana, misalnya abrasi dari pantai, kemudian angin topan atau angin kencang gitu ya dari lautan, kemudian tsunami. Nah, tentunya itu akan berdampak pada livelihood atau mata pencaharian dari masyarakat sekitar. Ketika terjadi bencana, mereka nggak bisa jualan misalnya gitu ya, mereka nggak bisa bertani, mereka nggak bisa mencari ikan di laut, yang tentunya itu berdampak secara ekonomi. Nah, ketika Amarta misalnya beroperasi atau berbisnis di daerah tersebut dan daerah tersebut rawan bencana dan tidak ada mitigasinya, tentunya secara tidak langsung juga bisnis Amarta terdampak. Maka dari itu dengan membangun resiliensi atau ketangguhan masyarakat dan juga lingkungan di mana Amarta berbisnis, itu juga secara tidak langsung akan mengurangi risiko-risiko bisnisnya Amarta. Jadi program Amarta Lestari ini memang merupakan salah satu strategi bagaimana Amarta juga bisa memitigasi risiko. Jadi kita istilahnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Kita mengamankan bisnisnya Amarta melalui mitigasi risiko, tetapi juga yang Amarta lakukan itu berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui konservasi maupun upaya-upaya untuk bisa meningkatkan resiliensi tadi. Oke, berarti sebenarnya secara tidak langsung Amarta Lestari ini ya salah satunya itu untuk memitigasi risiko dari root cause-nya gitu kan ya, nggak kayak misal terjadi bencana baru kasih sumbangan, gak gitu, tapi kita gimana caranya untuk mencegah hal tersebut gitu dengan konservasi mangrove ini gitu kan. Oke, sip. Ya, tadi kita udah bahas terkait program Amarta Lestari gitu ya. Mungkin mau tanya sedikit juga kali, kenapa dari sekian banyak partner gitu ya, yang mungkin bisa diajak kerjasama oleh Amarta, Amarta tuh lebih memilih Blue Forest untuk kegiatan ini? Ya, jadi saya tahu pertama kali Blue Forest itu dari sebuah tulisan di media internasional. Jadi saya melakukan riset bagaimana Amarta bisa berpartner dengan lembaga yang tepat yang memang fokusnya adalah konservasi mangrove secara sustainable gitu ya, artinya berkelanjutan. Nah, dari apa yang saya baca dan pelajari, ternyata Blue Forest sudah memiliki rekam jejak yang sangat baik ya, lebih dari 20 tahun secara konsisten, tidak hanya
melihat konservasi mangrove itu dari aspek environmentalnya saja, tetapi juga bagaimana Blue Forest bisa engage atau melibatkan masyarakat setempat untuk bisa berkolaborasi, kemudian menciptakan ekosistem yang resilient. Nah, itu salah satunya yang menjadi dasar kenapa Amarta memutuskan untuk menjajaki kerjasama dan akhirnya alhamdulillah bisa bekerjasama dengan Blue Forest karena di situ kita melihat ada kesesuaian visi antara Amarta dengan Blue Forest. Seperti Indah tahu, Amarta sendiri sangat fokus ya untuk pemberdayaan UMKM, kemudian melibatkan masyarakat setempat, bekerja bersama-sama sehingga kita bisa menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Nah, saya juga melihat hal tersebut yang dilakukan oleh Blue Forest gitu karena Blue Forest tidak hanya melihat aspek environmental tapi juga ada pemberdayaan masyarakatnya juga. Nah, di sini ada irisannya gitu ya. Kalau kita bicara misalnya SDG nomor 17 Partnership for the Goals, ya saya rasa ini adalah perwujudan dari partnership gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dengan partnership bersama Blue Forest ini harapannya sih Amarta bisa menjadi contoh gitu ya atau menginspirasi dan juga memprovokasi pelaku private sectors yang lain atau bisnis-bisnis yang lain gitu ya di Indonesia terutama bagaimana private sectors juga sebenarnya bisa berkontribusi terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan tidak hanya melalui tangannya dia sendiri atau melalui usaha-usaha yang dilakukannya sendiri tetapi juga yang paling penting adalah bagaimana kita bekerja sama dengan partner-partner yang tepat sehingga dampaknya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas dan tentunya lebih berkelanjutan karena dengan partnering kita bisa saling memperkuat ya strength point-nya kita di mana, strength point dari partner kita di mana sehingga melalui kolaborasi ini tentunya bisa lebih luas dampak yang bisa diciptakan. Ya, lebih luas, lebih berasa juga gitu kan daripada jalan sendiri-sendiri kalau bisa saling bergandengan kenapa enggak gitu ya. Kebetulan memang tadi activity-nya Blue Forest juga beririsan gitu kan, nggak cuman tadi lihat dari konservasi mangrove-nya aja gitu kan, merawat tanaman mangrove-nya aja, tapi juga bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir dari tanaman mangrove tersebut gitu ya. Oke, terakhir nih ya, saya mau nanya ke Mas Rio. Dari Mas Rio sendiri gitu kan, apa sih harapan untuk kerjasama dengan Amarta ini? Apakah mungkin harapan keberlanjutannya gitu ya? Mungkin kan kita kan maunya kolaborasi itu nggak cuman untuk ini aja gitu, mungkin ada kolaborasi dalam hal lain yang mungkin bisa dilakukan antara Amarta juga dengan Blue Forest. Ya, Mbak Indah ya. Maaf ya, saya agak jujur untuk ini. Jujur Li. Ya, jujur Li. Awalnya ketika kami mendapat informasi tentang ajakan kerjasama dari rekan-rekan Amarta untuk melakukan penanaman mangrove. Kami langsung memiliki tipikal kami ketika menerima tawaran kerjasama mau lihat dulu intensi para pihaknya mau apa. Dan ini ketika kami dengar mau menanam mangrove, mau menanam. Sedangkan kalau kami di segi praktisi itu paham sekali kalau menanamkan ini adalah bukan tahap awal, dia langkah aksi untuk rehabilitasi itu sudah masuk level aksi. Jadi ketika ada para pihak yang mau langsung ngajak aksi tanpa mau lihat ke belakangnya, kami biasa bilang tidak, tapi lebih mengajak ayo lihat apa dulu masalahnya untuk atasi. Karena memang kami sangat tidak mendorong ketika yang kita dorong adalah nature based solution, selalu tawarannya one solution menanam. Jadi apapun kerusakan rehab mangrove-nya, solusinya menanam. Kami menghindari itu. Hanya saja ketika melihat portofolio yang dilakukan teman-teman Amarta dan kami lihat besar peluang untuk kami juga melakukan mempengaruhi tentang bagaimana melakukan program penanaman tapi yang mengejar memang keberhasilan rehabilitasi mangrove, keberhasilan pertumbuhan mangrove. Ruangnya ada dan kami tertarik, apalagi irisan yang tadi dibilang
Mas Arya, terkait dengan kerja-kerja di level tapak, di livelihood itu sangat besar. Teman-teman punya concern yang besar dan pengalaman yang baik terkait dengan bagaimana ikut dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama yang getol terkait dengan usaha kecil di level di wilayah pesisir. Jadi kalau kami kan kerja-kerjanya selain rehabilitasi mangrove, kami juga mendampingi banyak kelompok perempuan rentan juga untuk dalam kegiatan livelihood. Kami biasanya hanya sampai di tahap perbaikan pengolahan terhadap komoditas tertentu. Untuk masuk ke level bisnis itu tergantung dengan kapasitas masyarakat maupun support system di sekitarnya. Kadang berhentinya memang di pemodalan, kadang berhentinya di pemasaran dan yang lain. Dan kami lihat Amarta punya ruang itu. Jadi kami diskusi sama tim, ini Amarta asik nih, meskipun target awalnya penanaman, tapi ini bisa dipengaruhi. Kita bisa mendorong lakukan penanaman di lokasi yang tepat, karena 95% kegagalan rehabilitasi mangrove itu kan lokasinya tidak tepat ketika ditanam. Perencanaannya tidak ada dan langsung masuk ke level aksi penanaman. Sedangkan upaya-upaya inisiasi, mengenali wilayah, memahami wilayah, itu yang paling penting. Mengenali gangguan, mengatasi gangguannya sebelum melakukan aksi itu paling penting. Karena mangrove itu tadi punya dinamika, dan ketika kita langsung menawarkan rehabilitasi mangrove dan penanaman, itu seakan-akan apapun masalahnya resepnya satu obat. Jadi ini kita melihat peluang yang baik ketika Amarta di masa jangka panjang itu kita bisa lihat sebagai salah satu support system yang ada buat masyarakat pesisir yang sedang mengembangkan mata pencarian yang berkelanjutan di masyarakat. Karena kami akui salah satu drive kerusakan mangrove juga adalah pemanfaatan SDM tidak berkelanjutan di level tapak. Ini yang kami lihat, Amarta menarik sekali nih kalau bisa kita guide. Pintu masuknya tidak apa-apa tanah keke, tidak apa-apa penanaman dulu, meskipun kami tidak kerja penanaman secara ini karena bukan satu-satunya solusi, tapi ini kita bisa ajak ke beberapa isu nantinya. Karena kami juga kerja banyak isu, bukan cuma tentang livelihood, tapi tentang bagaimana upaya-upaya konservasi mangrove lainnya terkait dengan karbon, terkait dengan pendidikan lingkungan hidup misalnya, atau yang mana yang Amarta tertarik untuk mendorong juga. Oke, jadi mungkin secara garis besar sebenarnya kan Blue Forest ini agak pemilih juga gitu ya, pilih partner ya. Nggak mau yang langsung, kita tanam mangrove yuk gitu kan. Tapi harus dilihat dulu nih, ya ngerti nggak ngajakin tanam mangrove, ngerti nggak asal akar masalahnya di mana gitu. Kebetulan cocok sama Amarta yang memang kita punya fokus juga ke pemberdayaan masyarakat, khususnya di masyarakat piramida bawah dan perempuan gitu. Nah tadi juga disebut Blue Forest juga perempuan, jadi kayak wah cocok nih, kayak pasangan yang ketemu dan wah ini udah cocok banget nih untuk jalan bareng gitu ya. Harapannya mungkin nanti Amarta bisa membantu tadi dari sisi akses permodalan untuk masyarakat pesisir yang tadi mungkin dikelola atau diberdayakan oleh Blue Forest itu sendiri. Gimana Mas Arya? Ada arah ke situ? Ya, saya rasa kerjasama dengan Blue Forest di Sulawesi ini merupakan awal ya. Kita juga berharap ini bukan satu-satunya event yang bisa dikerjakan bersama-sama antara Amarta dengan Blue Forest, tapi ini menjadi satu milestone atau titik awal agar kerjasamanya juga berkelanjutan gitu ya, karena visi sustainability itu tentunya kita bicara long term solutions atau menyelesaikan masalah jangka panjang gitu. Dan Amarta kan memang juga fokusnya bagaimana kita bisa menciptakan pembangunan yang berkelanjutan ya, tidak hanya dari sisi ekonomi juga. Sekarang kita kembangkan lagi ke environmental dan juga sosial aspek juga dari well-beingnya masyarakat tempat kita beroperasi. Jadi dengan kerjasama dengan Blue Forest, saya rasa pilar sustainability-nya Amarta akan lebih kuat karena kita mendapatkan partner yang memang expert di bidang environmental conservation melalui mangrove. Dan saya rasa ini bisa kita kembangkan ke kerjasama yang lain selain daripada kegiatan yang kita lakukan di Tanah Keke kemarin. Oke, sip. Ada rekamannya Mas Rio, jadi nanti tinggal ditagih ya. Iya.
Oke teman Marta, senang banget kita udah berbincang banyak hal terkait kegiatan sustainability yang dilakukan Amarta juga dengan Blue Forest. Kalau sebenarnya banyak banget yang mau diobrolin, cuman kayaknya akan bosan kalau misalkan kita nggak break dulu. Jadi thank you semuanya yang udah standby ngedengerin kita sampai akhir. Ditunggu episode selanjutnya ya, bye-bye!